Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Hari ini kita sudah memasuki di pembelajaran 3, subtema 2, masih dengan di buku tema 2. Ayo semuanya, ibu mau tanya dulu nih sebelum belajar, apakah buku tema kalian dikerjakan secara dicicil atau dikerjakan sekaligus ketika ibu minta untuk dikumpulkan? Ayo, siapa yang masih mengerjakan buku temanya sekaligus tidak dicicil? Jika seperti itu, pengerjaannya sangat menguras energi ya. Selain akan membuat kita merasa terburu-buru dalam mengerjakan buku temanya, kita juga dapat menguras energi dalam satu hari tersebut. Satu hari seharian mengerjakan buku tema karena ibu guru sudah minta dikumpulkan. Itu sangat tidak baik ya. Lebih baik tugas buku temanya dicicil sedikit demi sedikit. Jadi ketika ibu minta untuk dikumpulkan buku temanya, kalian sudah siap, tinggal langsung mengumpulkan. Bisa ya? Ngomong-ngomong tentang energi nih yang sudah terkuras, di dalam manusia itu terdapat juga yang namanya energi untuk membantu kita dalam beraktivitas. Nah, salah satu cara kita agar mengembalikan energi yaitu dengan makan, minum, atau mengkonsumsi vitamin. Nah, kenapa sih energi kita itu suka habis atau tenaga kita tuh suka habis? Karena ketika kita beraktivitas secara berlebih, itu akan membutuhkan energi yang besar, membutuhkan tenaga yang besar dalam kegiatannya. Misalnya nih, ketika kalian belajar di kelas, belajar di rumah, mungkin energi yang digunakan itu akan lebih sedikit atau tenaga yang kalian gunakan itu hanya lebih sedikit. Tetapi ketika kalian pelajaran PJOK, ke lapangan, main lari-larian bersama Bapak Ibu PJOK, nah itu membutuhkan energi yang besar dalam olahraga atau beraktivitas. Nah, energi dalam yang ada di dalam tubuh manusia itu dapat kita tingkatkan atau kita pulihkan dengan cara istirahat atau makan makanan yang bergizi, minum minuman yang sehat, dan juga mengkonsumsi vitamin yang cukup. Nah, salah satu aktivitas yang bisa kalian lakukan di rumah, mungkin bersama ayah, ibu, atau kakak kalian di rumah adalah bermain bola zigzag. Nah, di sini penjelasannya itu dilakukan di sekolah ya, tapi karena masih pandemi kita belum bisa tatap muka, kalian boleh melakukannya di rumah bersama ayah, ibu, atau kakak kalian di rumah sambil refreshing ya nak ya, sambil olahraga. Nah, yang pastinya sebelum kalian bermain, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, permainan bola zigzag dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. Satu bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan sehingga permainan lebih menarik. Nah, ketika kalian sudah mempermainkan permainan lempar bola atau menangkap bola zigzag ini, nah, coba kalian diskusikan kepada ayah dan atau ibu kalian, bagaimana sih, apakah menyenangkan permainan bola zigzag itu? Apakah dari permainan bola zigzag itu menguras energi yang sangat besar? Nah, kalian bisa mendiskusikannya, berbicara bersama orang tua kalian di rumah. Nah, selain itu, selain energi yang kita gunakan pada tubuh kita, ya, di rumah kita juga banyak menggunakan energi ya. Salah satunya itu adalah energi listrik. Bagaimana cara penggunaan energi listrik yang aman? Nah, pasti di sini kalian suka kan menyalakan lampu sendiri, menyalakan TV sendiri, colokin kabel TV ke dalam stop kontak atau lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu penggunaan energi listrik yang biasa kalian pakai di rumah. Nah, apakah penggunaan listrik yang kalian gunakan itu, yang biasa kalian lakukan itu sudah aman? Nah, kita lihat di sini ilustrasinya. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus berhati-hati dengan sumber energi tersebut karena berbahaya. Nah, mari kita amati gambar berikut. Nah, di sini adalah salah satu penggunaan energi listrik yang sangat tidak aman, ya, yang sangat berbahaya. Nih, yang pertama, nih, sedang membetulkan stop kontak.
dan langsung dinyalakan ya, langsung dicolokkan. Tetapi di sini yang satunya itu sedang menyalakan radio tapi di dalam kolam renang. Nah, itu bisa menjadi korsleting listrik. Nah, ini bahaya ya ketika kalian memainkan listrik tapi kalian dalam kondisi tangan basah, badan basah, dan itu akan bisa menyebabkan apa? Kesetrum. Awas, hati-hati ya. Lalu di sini ada juga nih main layangan. Main layangannya tidak hati-hati, main layangannya tidak di lapangan tapi main layangannya di jalan. Sampai layangannya itu nyangkut di kabel listrik. Nah, ini bahaya juga ya, karena kabel listrik itu adalah salah satu penghantar listrik yang sangat besar voltnya. Ya, kalian bisa langsung tersetrum tanpa kalian basah ya. Misalnya diri kalian tidak basah nih, tetapi kalian memegang seperti ini. Nah, itu bisa saja memungkinkan kalian akan tersengat listrik. Sama dengan halnya kalian memanjat tiang listrik. Nah, ini jangan pernah sekali-kali kalian coba lakukan karena sangat berbahaya. Selain bahayanya itu kalian bisa dapat terjatuh, kalian juga bisa dapat tersetrum. Nah, jadi mungkin kalian juga pernah kan melihat seseorang yang sedang membentulkan tiang listrik. Nah, orang-orang tersebut sudah mendapatkan suatu latihan di mana untuk membetulkan listrik secara aman. Jadi jika kalian ikut-ikutan nih sama orang yang suka benerin listrik di tiang listrik, itu sangat tidak baik dan sangat berbahaya karena bisa mengancam nyawa dan bisa juga tersetrum. Nah, selain itu juga nih menggunting, menebang pohon ya, menggunting dahan pohon tapi deket kabel listrik. Nah, itu sangat bahaya ya. Takut salah gunting bisa saja menjadi tersetrum. Nah, selanjutnya coba kalian tuliskan pendapat kalian tentang bahaya yang ada pada gambar disebut di atas ini ya. Nah, kalian sebutkan, kalian tuliskan, kalian jelaskan ya, apa pendapat kamu tentang bahaya yang ada di gambar ini. Kalian ceritakan ya. Nah, ingat ya, listrik dan air itu berbahaya. Ketika tangan kalian basah pegang listrik, bisa saja kalian menjadi tersetrum ya. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Tulis apa saja yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang-barang tersebut. Nah, di sini di kamar tidur contohnya ada AC, ada TV ya, ada lampu juga. Nah, kalian tulis apa yang harus kamu lakukan untuk menggunakan barang tersebut. Apa penggunaannya harus hati-hati atau dengan keadaan tangan yang kering? Coba ya, kalian diskusikan dengan orang tua kalian di rumah. Nah, tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat, mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Nah, kenapa tubuh mengandung banyak air? Nah, bukan tubuh itu mengandung banyak air ya. 70% tubuh manusia mengandung zat cair. Nah, seperti darah ya kan, cairan empedu, cairan urin. Nah, itu adalah salah satu zat cair yang bisa disebut dengan juga air. Makanya kita sebagai manusia sangat mudah untuk tersambar listrik ya, atau bisa juga tersetrum. Selain itu, petir juga mengandung listrik. Makanya ketika ada petir di luar hujan, nah kalian haruskan untuk masuk kan, berada di dalam rumah
Nah, itu agar kalian aman dari sengatan petir yang ada di listrik. Maaf, maksudnya dari serangan petir yang mengandung listrik. Lalu berdasarkan hasil diskusi dan bahan bacaan di atas, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Nah, kalian tuliskan di sini bagaimana cara menghindari bahaya listrik. Lalu selain itu tuliskan juga 5 manfaat energi bagi kehidupanmu. Lalu apa yang kamu lakukan untuk menjaga keberadaan sumber daya alam, dan apa menurutmu pelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian jawab langsung di buku tema kalian. Nah, dan yang terakhir, kalian kerjakan bersama orang tua kalian di rumah. Kalian diskusikan bersama orang tua tentang cara-cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari listrik dan sekitarmu. Nah, kalian tuliskan di sini tugasnya, ya Nah ya. Untuk hari ini khusus kalian itu banyak berdiskusi bersama orang tua kalian di rumah. Kalian kerjakan buku temanya secara dicicil, jangan sampai menumpuk tugasnya sekaligus dan ketika ibu meminta dikumpulkan buku temanya, masih belum selesai ya. Yuk, tetap semangat. Walaupun belajarnya masih di rumah, ayah bunda juga tetap semangat dalam mengajarnya. Dan juga tetap sehat agar kita bisa segera melakukan tatap muka ya, karena ibu tuh sangat mau sekali, pingin sekali untuk ketemu kalian di kelas, belajar bersama kalian di kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah, tetap semangat.